1405 ditinggalkan. Sander Ye berjalan perlahan menuju kota. Tak lama kemudian, dia berhenti beberapa puluh kaki di depannya, ada sebuah kedai teh kecil. Ada beberapa meja terbuka di luar kedai teh. Seorang wanita dengan gaun panjang hitam sedang duduk di salah satu meja. Wanita itu berambut panjang terurai di bahunya dan sangat cantik. La duduk tegak di depan meja teh, memegang secangkir teh di kedua tangan dan menaruhnya ke mulutnya. La menyesapnya, lalu perlahan menutup matanya, seolah-olah ia sedang mencicipi rasa teh biasa ini. Sander Ye berjalan lurus, lalu duduk di hadapan wanita itu. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil teko di atas meja, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, lalu meminum semuanya sekaligus. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya sambil berkata, "Rasanya gimana?" Suaranya agak dingin, seperti sensasi dinginnya musim semi yang menetes di atas batu. Sander Ye berkata, "Aku tidak merasakannya." Wanita itu menatapnya, matanya seolah mampu melihat isi hati orang-orang. Ini hanya secangkir teh biasa. Di sini, teh ini hanya dapat dijual seharga 1 koin emas biasa. Tetapi, jika teh ini muncul di Istana Tiandu, harganya pasti tak ternilai. Lokasinya penting, begitu pula orang-orangnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebelum aku datang ke peradaban Suiming, aku sudah bilang padamu bahwa aku bersedia menyerah, tetapi kamu menolaknya. Mengapa sekarang kamu mencoba merekrutku?" Wanita itu berkata dengan tenang, "Nilai, kamu harus membuktikan nilaimu. Hanya jika kamu berharga, kamu memenuhi syarat untuk mengubah posisimu." Sander Ye menatap langsung ke mata wanita itu. "Saat kamu tahu aku mendirikan tatanan Tao, kamu tidak pernah membiarkanku hidup. Lagi pula, bagaimana mungkin membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidurmu? Kamu mengirimkan cermin Tao, pertama-tama untuk membunuhku sepenuhnya. Karena kamu tidak bisa membunuhku sepenuhnya, kamu ingin mencoba seberapa kuat pendukung di belakangku, tetapi kamu seharusnya sedikit terkejut karena aku melawan cermin Tao dengan kekuatanku sendiri. Jadi, kamu ingin mencoba lagi, tetapi kamu sangat berhati-hati, jadi kamu memilih untuk membiarkan kekuatan lain mencoba. Jadi, kamu menggunakan bidak catur yang kamu tanam di inti peradaban tanah kuno." Sambil berbicara, dia tertawa, "Kamu menungguku di sini sekarang. Kamu bilang ingin merekrut, tetapi sebenarnya tidak benar-benar ingin merekrut. Seperti yang kukatakan sebelumnya, konflik di antara kita bukanlah konflik biasa, tetapi konflik posisi. Aku ingin menegakkan tatanan, dan aku telah mencapai beberapa keberhasilan. Ini sama sekali tidak dapat kamu terima, kan? Nona Gujina Suil." Gujina Sui mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi, lalu berkata, "Keduanya benar, tetapi aku telah berubah pikiran. Jika kamu bersedia melepaskan tatanan, aku dapat memberimu solusi." Sander Ye menatap Gujina Sui, "Aku tidak hanya harus menyerahkan tatananku, aku juga harus menyerahkan pagoda, bukan?" Gujina Sui meletakkan cangkir tehnya dengan lembut, "Sebenarnya, ada jalan ketiga di antara kita berdua, tentu saja, itu di awal. Misalnya, ketika aku mengetahui bahwa kamu telah menegakkan tatanan, aku punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah membunuhmu secara langsung, dan pilihan kedua adalah memenangkanmu. Tetapi, kamu harus mengerti bahwa bahkan jika aku memenangkanmu, kamu tidak akan dengan tulus tunduk pada peradaban Suiming. Kamu hanya akan bergantung pada peradaban Suiming untuk mengembangkan kekuatanmu sendiri. Ketika kamu cukup kuat suatu hari nanti, kamu akan melahap peradaban Suiming." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Itu adalah hukum Guan Xuan." Gujina Sui menatap Sander Ye, "Kamu peduli dengan orang-orang dan alam semesta. Merekrutmu sama saja dengan membesarkan harimau untuk menimbulkan masalah." Sander Ye terdiam.
Gujina Sui melanjutkan, rencana awal kamu adalah bergabung dengan peradaban Sui Ming kami, dan kemudian menggunakan peradaban Sui Ming kami untuk mengembangkan kekuatan dan kekuasaan kamu sendiri. Bagaimana jika Tuan Ye, suatu hari kekuatan kamu benar-benar melampaui yang terkuat dari peradaban Sui Ming, lalu bagaimana kamu akan memperlakukan peradaban Sui Ming kami? Bahkan jika kamu tidak menghancurkan kami, kamu pasti akan meminta kami untuk mematuhi tatanan kamu. Tetapi aku katakan kepada kamu, kami memiliki tatanan kami sendiri, dan kami tidak ingin mematuhi tatanan kamu, jadi aku memilih untuk membunuh kamu sebelum kamu dewasa. Apakah ada yang salah dengan pilihan ini? Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri, meminumnya sekaligus, dan berkata sambil tersenyum, aku mengagumi kedalaman pikiranmu, Nona. Gujina Sui menggelengkan kepalanya, kamu orang baik, tetapi jika boleh jujur, kamu tidak cukup baik untuk menjadi lawanku. Lawanku adalah orang di belakangmu, orang yang benar-benar bermain catur. Begitu dia selesai berbicara, puluhan aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Dua kelompok orang datang, mereka berasal dari peradaban abadi dan peradaban tanah kuno. Pemimpin peradaban abadi adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah indah dan tanpa mesya. Dia tampak lembut dan sopan, seperti seorang sarjana Konfusianisme. Orang ini tidak lain adalah tetua pertama dari peradaban abadi, Fuyu. Di peradaban abadi, statusnya berada di peringkat 5 teratas, dan dia adalah orang yang sangat berkuasa. Pemimpin peradaban tanah kuno adalah seorang lelaki tua, yang tidak lain adalah Nisokyu, tetua pertama peradaban tanah kuno. Di belakang mereka, masing-masing dari mereka membawa sekelompok pria kuat, tanpa aura sama sekali, dan mustahil untuk merasakan kedalaman mereka. Begitu semua orang tiba, mata mereka langsung tertuju pada Sander Ye. Nisokyu, tetua pertama dari peradaban tanah kuno, menatap Sander Ye dan berkata dengan marah, sejauh yang aku tahu, Suno memperlakukanmu dengan baik. Dia tidak hanya memberimu urat kaisar terbaik, dia juga membawamu menjelajahi alam rahasia istana abadi. Mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Sander Ye, jika aku mengatakan semua ini adalah jebakan, apakah kamu akan mempercayainya? Nisokyu menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu tidak membunuhnya? Sander Ye mengangguk, memang benar aku tidak membunuhnya. Jangan konyol. Nisokyu tertawa marah, jika kamu tidak membunuhnya, mengapa pedangmu ada di tubuhnya, dan mengapa mesyanya ada di tubuhmu? Selain itu, dia hanya memiliki 3 urat esensi kaisar tingkat atas, dan 3 urat esensi kaisar tingkat atas itu ada di tubuhmu sekarang, bukan? Sander Ye terdiam. Oh sial. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan marah, alasan mengapa orang itu memberimu nadi esensi kaisar dan mesya kelas atas adalah karena ini. Sander Ye menatap Nisokyu dan berkata sambil tersenyum, dia memang bunuh diri. Lancang. Nisokyu tiba-tiba meraung, dan dengan raungannya, aura mengerikan menyapu turun dari langit. Meskipun aura ini sangat menakutkan, aura itu hanya ditujukan pada Sander Ye. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa merasakan aura ini, hanya Sander Ye yang bisa merasakannya. Pikiran Sander Ye bergerak, dan kekuatan pedang menyapu, menghalangi tekanan dari aura itu. Melihat Sander Ye memblokir tekanannya dengan kekuatan pedangnya, Nisokyu menyipitkan matanya. Sander Ye berjalan keluar perlahan, Sunomu memang bunuh Din, mengapa dia bunuh diri? Sembari berkata demikian, dia menoleh menatap Gujina Sui yang berdiri di sampingnya, Nona Sui ini seharusnya lebih tahu daripada aku. Gujina Sui berkata dengan tenang, apakah Tuan Ye punya bukti? Tentu saja. Sander Ye tertawa dan berkata, dia membuka telapak tangannya dan sebuah bola bundar muncul di tangannya. Nona Gujina Sui, kamu mungkin tidak tahu apa ini.
Biar aku beritahu kamu, ini adalah sesuatu yang diciptakan ibu aku, ini disebut perekam. Persetan. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan gembira, sialan, kamu. Kamu bertanya ini padaku di awal. Kupikir kamu ingin merekam kompetisi di Pagoda Budo. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukan ini. Kamu telah meragukan Sunomu sejak awal. Sander Ye mengangguk, ya. Pagoda kecil dipenuhi keraguan, mengapa kamu meragukannya? Sander Ye berkata dengan tenang. Awalnya aku tidak meragukannya, tetapi ketika dia memberiku nadi esensi kaisar kelas atas kemudian, aku merasa ada yang salah. Kamu tahu, Tuan Yong memiliki begitu sedikit nadi esensi kaisar kelas atas, yang menunjukkan betapa berharganya esensi kaisar kelas atas ini, dan dia memberikannya kepadaku tanpa berpikir panjang. Tuan Pagoda, apakah menurutmu ini normal? Pagoda kecil bertanya, hanya karena ini. Sander Ye perlahan menutup matanya. Tentu saja tidak, Tuan Pagoda, kamu harus mengerti, siapa lawan aku. Dia adalah orang terpintar di peradaban Sui Ming ini. Bagaimana mungkin orang sepintar itu hanya mengirim gadis konyol seperti Haori untuk mengincar aku? Jadi, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang salah, dan semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pagoda kecil berkata, jadi, kamu mencurigai Sunomu. Sander Ye mengangguk. Saat itu, siapapun yang mendekatiku pastilah yang paling mencurigakan. Meskipun Sunomu punya alasan dan motif yang sangat masuk akal untuk mendekatiku, terutama saat Sunomu mengatakan bahwa peradaban tanah kuno sudah tahu tentang konspirasi peradaban Sui Ming. Itu sungguh masuk akal. Bahkan aku pun berpikir tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, peradaban tanah kuno telah mampu bertahan di sini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah dijebak oleh peradaban Sui Ming? Tetapi, jauh di lubuk hatiku, aku masih waspada terhadapnya. Pagoda kecil bertanya, mengapa? Sander Ye berkata dengan tenang, sangat sederhana. Kamu tidak boleh berniat menyakiti orang lain, tetapi kamu harus waspada terhadap orang lain. Pagoda kecil berkata dengan suara gemetar, bukankah kamu sangat percaya pada bocah kecil Cardiotian itu pada awalnya? Sander Ye menggelengkan kepalanya, situasinya berbeda, dan pada awalnya, aku tidak begitu percaya padanya. Pagoda kecil, Cardiotian. Sander Ye perlahan-lahan merentangkan tangan kanannya, perekam melayang ke atas dan tirai cahaya diproyeksikan keluar. Tirai cahaya merekam semua adegan dari saat dia dan Sunomu meninggalkan kota Tiandu hingga reruntuhan istana abadi. Ketika melihat saat Sunomu bunuh diri, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Sander Ye menoleh untuk melihat Gujina Sui yang duduk tidak jauh darinya. Sebenarnya, dalam permainan catur ini, ada dua buah catur, satu adalah Nona Haori, dan yang lainnya adalah Sunomu. Awalnya, aku pikir Haori adalah buah catur yang dibuang, tetapi aku tidak menyangka bahwa keduanya adalah buah catur yang dibuang. Sambil berbicara, dia menunjuk dan perekam itu perlahan melayang di depan Gujina Sui. Nona Gujina Sui, kamu kalah di ronde ini. Gujina Sui melirik perekam dan tidak berkata apa-apa, tetapi sudut mulutnya perlahan terangkat. Melihat pemandangan ini, Sander Ye mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, wajahnya langsung pucat. Tidak. Bagaimana mungkin? Tuan Pagoda buru-buru bertanya, ada apa? Ada apa? Cepat katakan padaku. Cepat katakan padaku. Apa kamu mencoba membuatku mati karena cemas? Bersambung.